Om Swastiastu. Kami dari kelompok 7 dari silabus 7 akan menjelaskan tentang pusat investasi dengan dosen pengampu yaitu Nimade Satya Utami SEMM. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu Nikade Aryastini, yang kedua yaitu Nikomang Dewi Indrayani, dan yang ketiga yaitu Pande Putu Ayu Wulandari. Adapun pokok pembahasan materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama tujuan pembentukan masalah dalam pusat investasi. Yang kedua yaitu return on investment atau ROI dan residual income atau RI. Dan yang ketiga yaitu alternatif untuk evaluasi manajer. Apa itu pusat investasi? Pusat investasi adalah suatu pertanggungjawaban dalam suatu organisasi untuk menilai kinerja para manajernya berdasarkan pada laba yang diperoleh dan dihubungkan dengan dana investasi. Kemudian secara periodik, manajer tersebut akan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada pimpinan perusahaan. Tujuan pembentukan pusat investasi. Yang pertama yaitu menyediakan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan mengenai investasi yang digunakan manajer divisi dan memotivasi manajer untuk melakukan keputusan yang tepat. Yang kedua yaitu mengukur prestasi divisi sebagai kesatuan yang berdiri sendiri. Yang ketiga yaitu perbandingan prestasi antar divisi untuk penentuan alokasi sumber ekonomi. Kemudian ada masalah-masalah dalam pusat investasi. Ada beberapa masalah yang terjadi dalam pusat investasi. Yang pertama yaitu masalah pengukuran dan tolak ukur prestasi pusat investasi. Masalah yang kedua yaitu masalah pengukuran aktiva yang digunakan sebagai dasar investasi. Masalah yang ketiga yaitu pada umumnya tujuan manajer unit usaha adalah memperoleh laba yang memuaskan dari investasi yang ditanam. Masalah yang ketiga yaitu laba operasi. Laba yang diperoleh berasal dari modal yang ditanam untuk memperoleh laba tersebut. Kemudian masalah yang terakhir yaitu makin besar modal yang ditanam, belum tentu besar pula laba yang akan diperoleh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Return on Investment atau ROI. Apa itu ROI? ROI merupakan perbandingan antara laba dan investasi yang digunakan dalam pengukuran prestasi pusat investasi. Selain itu, terdapat 3 manfaat jika ROI digunakan. Manfaat yang pertama yaitu pengukuran komprehensif dalam segala hal yang mempengaruhi laporan keuangan. Manfaat yang kedua yaitu ukuran ROI sangat mudah dihitung dan dipahami. Dan manfaat yang ketiga yaitu penggunaan ROI yang merupakan denominator umum yang diterapkan dalam setiap organisasi sebagai pertanggungjawaban yang menggunakan tingkat laba sebagai ukuran kinerjanya. Selanjutnya yaitu bagaimana cara menghitung ROI. Di sini terdapat 3 komponen yang berperan dalam menghitung ROI. Yang pertama yaitu laba operasi, di mana laba operasi merupakan laba sebelum bunga dan pajak. Selain itu, 2 komponen yang digunakan dalam perumusan ROI yaitu margin dan juga turnover. Yang dimaksud dengan margin adalah perhitungan perbandingan laba bersih terhadap penjualan, dan pengertian turnover ialah pengukuran yang berbeda yang dicari dengan membagi penjualan dengan aktiva operasi. Selanjutnya yaitu cara merumuskan ROI. Dapat dicari dengan cara yang pertama yaitu menentukan laba operasi atau penjualan dikalikan dengan penjualan atau investasi. Dan cara yang kedua yaitu profit margin dikalikan tingkat perputaran aktiva. Selain itu, terdapat kebaikan dan juga kelemahan dari return on investment, di mana terdapat 4 kebaikan dari return on investment. Kebaikan yang pertama yaitu sebagai alat untuk mengukur keberhasilan suatu pusat investasi, di mana dapat digunakan sebagai pedoman oleh manajer unit usaha untuk melakukan tindakan sesuai wewenang dan tanggung jawabnya. Yang kedua yaitu ROI mendorong manajer untuk memberi perhatian yang lebih luas terhadap hubungan antara penjualan, biaya, dan investasi yang seharusnya merupakan fokus bagi manajer pusat investasi. Yang ketiga yaitu ROI mendorong efisiensi biaya, dan yang terakhir yaitu ROI bisa mengurangi investasi berlebihan pada aktiva operasi. Selanjutnya yaitu kelemahan pada return on investment,
dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ROI tidak mendorong manajer untuk menerima investasi proyek-proyek yang akan menurunkan ROI divisi walaupun akan meningkatkan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Dan kelemahan yang kedua yaitu ROI mendorong manajer divisi untuk memfokuskan diri hanya pada jangka pendek tanpa memperhatikan kepentingan jangka panjang. Selanjutnya yaitu residual income atau RI. Apa itu RI? RI atau residual income adalah selisih antara laba operasi dan jumlah kembalian uang yang diharapkan atas aktiva operasi perusahaan, di mana nantinya akan mendorong manajer divisi untuk memaksimalkan residual income, bukannya besar presentasi ROI. Selain itu, residual income dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menentukan laba operasi. Yang kedua yaitu menentukan biaya modal yang terdiri dari menentukan tingkat kembalian dikalikan aktiva operasi. Dan yang kedua yaitu menentukan residual income. Yang selanjutnya yaitu terdapat kebaikan dari residual income atau RI dan kelemahan dari residual income. Kebaikan dari residual income terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mendorong manajer divisi untuk menerima usulan investasi yang menurut ROI tidak menguntungkan sehingga tidak diterima tetapi menguntungkan perusahaan secara keseluruhan. Dan kebaikan yang kedua yaitu residual income memungkinkan penggunaan cost of capital atau biaya modal yang berbeda-beda untuk berbagai jenis aktiva. Dan yang terakhir yaitu kelemahan dari residual income, di mana residual income seperti halnya ROI bisa mendorong pencapaian target jangka pendek tanpa memperhatikan kepentingan jangka panjang. Selanjutnya ada teknik analisis ROI dan RI. Teknik analisis ROI dan RI mempunyai standar dalam menilai kinerja keuangan. Standar tersebut dapat digunakan sebagai hasil akhir dari perhitungan kedua metode ini. Kinerja perusahaan dikatakan baik jika nilai ROI di atas biaya modal atau positif, dan bila ROI di bawah biaya modal atau negatif, maka kinerja perusahaan dikatakan tidak baik. Dalam metode RI dikatakan baik apabila lebih dari 0 dan dikatakan tidak baik apabila kurang dari 0. Hal ini menunjukkan bahwa dalam setiap metode perhitungan kinerja keuangan mempunyai standar masing-masing dalam menilai kinerja keuangan perusahaan, khususnya ROI dan RI. Alternatif untuk evaluasi manajer. Penggunaan residual income tidaklah mengatasi seluruh masalah dalam pengukuran tingkat keuntungan pada suatu pusat investasi. Residual income benar-benar bisa mengatasi masalah yang terjadi karena perbedaan tujuan dalam menghasilkan laba. Beberapa aktiva juga akan dinilai lebih rendah apabila dikapitalisasi. Evaluasi prestasi ekonomi. Seperti yang diketahui, ada dua laporan kinerja terhadap unit usaha. Yang pertama, laporan manajemen yang dibutuhkan bulanan atau kuartal, contohnya laporan keuangan. Dan yang kedua, laporan prestasi ekonomi yang dibuat tidak secara reguler, biasanya sekali beberapa tahun, contohnya laporan keuangan akhir tahun atau tutup buku tahunan. Perbedaan terpenting dari dua bentuk pelaporan ini adalah laporan ekonomi memfokuskan keuntungan apa yang diharapkan pada masa depan, bukan pada saat ini atau masa lampau. Selanjutnya ada perencanaan strategi. Tahukah kalian apa itu perencanaan strategi? Perencanaan strategi adalah proses memutuskan program-program utama yang akan dilakukan suatu organisasi dalam rangka implementasi strategi dan menaksir jumlah sumber daya yang akan dialokasikan untuk tiap-tiap program jangka panjang beberapa tahun yang akan datang. Perencanaan strategi di sini menyangkut tentang kegiatan-kegiatan dalam prosesnya. Secara umum, ada 5 tugas manajemen strategi yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Yang pertama, mengembangkan suatu konsep usaha dan membentuk visi kemana organisasi akan dijalankan. Yang kedua, menjadikan misi menjadi tujuan yang lebih spesifik. Yang ketiga, membuat suatu strategi unit untuk mencapai kinerja yang akan ditargetkan. Yang keempat, implementasi dan pelaksanaan strategi yang dipilih secara efisien dan efektif. Dan yang terakhir, evaluasi prestasi, mengkaji situasi dan melakukan penyelesaian dalam hal misi. Di sini ada pun beberapa pertanyaan dari kelompok kami yang akan dibagikan kepada teman-teman, yaitu yang pertama pertanyaan dari Aryastini. Masalah-masalah apa saja yang ada dalam pusat investasi?
Yang kedua dari Dewi, apa yang dimaksud dengan evaluasi prestasi? Dan yang terakhir dari Wulan, apa tujuan dan pembentukan pusat investasi? Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan dari penjelasan kelompok kami, terima kasih atas waktunya. Akhir kata kami ucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.